Ya, puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan dan senantiasa baru setiap pagi, setiap hari Tuhan. Pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami sempurna di dalam kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kembali kami Tuhan bersama-sama, jemaat kudus-Mu ya Tuhan, memuliakan Engkau Bapa di surga. Dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada saat kami beristirahat pada jam tidur kami Tuhan. Dan kini kami menyambut hari yang baik untuk melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Semuanya ini adalah semata-mata karena kebaikan-Mu bagi kami semua. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir bersama-sama maupun yang sedang dalam persiapan bergabung di dalam saat teduh ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi selamat pagi buat kita semua. Salam jumpa kembali di ibadah saat teduh kita pada hari ini, pagi hari ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kemarin kita ada trouble di perekaman video kita, maka pada pagi hari ini kita akan kembali lagi coba dokumentasikan dengan baik ya Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan coba mengulang lagi bagian yang sudah kita bicarakan kemarin pagi dari Roma pasal 10 ya, supaya nanti terdokumentasikan dengan baik ya. Roma pasal 10, mari kita buka Alkitab kita. Roma pasal 10 ya, Roma pasal 10. Roma pasal 10 ya. Roma pasal 10. Ya, saya sudah mendengar semua suaranya ya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nanti kita akan bisa berbincang-bincang lagi. Oke, Roma pasal 10
ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Ini kemarin yang tidak berhasil audionya. Kita akan coba lagi Bapak Ibu Saudara ya. Roma pasal 10 dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Saya membacakan ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, pada Allah, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah beberapa kali mendengar, ya, kita sudah membicarakan bahwa melalui Roma pasal 10 ini ada beberapa tema atau topik yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari tentang logika keselamatan. Jadi ada urutan yang masuk akal bagaimana seseorang itu tiba pada saat di mana pengalaman keselamatan di dalam Kristus Yesus itu menjadi pengalaman pribadi, ya. Yaitu bagaimana dikatakan di sini tadi bahwa tidak mungkin mereka bisa mendengar kalau tidak ada orang yang diutus untuk memperdengarkan, orang yang bersedia untuk menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan kabar baik itu. Betapa ya indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Orang-orang yang bersedia, ya, orang-orang yang rela hati berkorban untuk pergi, ya, diutus untuk menyampaikan kabar baik, berita sukacita, kabar keselamatan, ya, kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang istimewa saat ini diberikan, ya, dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma diberikan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah untuk itu kita akan melihat lagi, ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 1. Jadi kita ulang lagi apa yang sudah kita dengar kemarin supaya bisa terdokumentasikan perekaman kita di video kita dengan baik, ya Bapak Ibu Saudara. Maka saya ajak kita kembali melihat dalam 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1, ya. Saya akan membacakan lagi dari ayatnya. Saya baca dari ayat pertama saja sampai ayatnya yang ke-10, ya. Demikian dikatakan, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu
kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus, ya rasul kita, rasul bangsa lain, ya tidak menunda-nunda pemberitaan akan Injil kasih karunia Allah, kabar baik itu. Ya, dia terus bergerak, ya, dia terus pergi dan menyaksikan, ya, bersuara, dan terus dia berkeliling kemana-mana ke berbagai tempat, Bapak Ibu Saudara, untuk menyampaikan berita kabar baik itu, kabar sukacita itu, ya Bapak Ibu Saudara. Sebab Rasul Paulus tahu bahwa pemberitaannya disertai oleh apa? Disertai oleh kuasa Roh Kudus. Sebab kabar baik itu, kabar sukacita itu, berita tentang salib Kristus itu bukanlah kehendak pribadi daripada Paulus, tetapi itu adalah kehendak Allah yang harus disampaikan sebagai berkat yang terbesar bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita melihat gambaran satu jemaat, ya, yang akhirnya, ya, mereka dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai jemaat yang teladan. Ya, oleh sebab apa mereka, ya, menjadi jemaat yang teladan? Karena mereka ini mempunyai pengaruh yang sangat positif, ya, mereka mempunyai pengaruh yang sangat positif di dalam hal pemberitaan Injil kasih karunia Allah, bekerja sama dengan Rasul Paulus, ya. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, pertama-tama kita lihat dikatakan di situ di ayatnya yang kelima, ini merupakan suatu keyakinan yang pertama-tama ada di dalam diri seorang pemberita, ya, apa yang diyakini oleh seorang pembicara, seorang speaker, ya, seorang pembicara yang menyaksikan atau menyampaikan dengan kata-kata tentang kabar baik Tuhan, ya, kabar baik kasih karunia, kabar keselamatan. Dia katakan apa? Ayat 5, sebab Injil, ya, Injil adalah kabar baik yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan apa? Dengan kata-kata saja. Ya, memang disampaikan dengan perkataan kabar baik itu. Namanya juga berita, berarti ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang disusun, yang disampaikan kepada pendengar. Tapi Paulus katakan bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi apa?
tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi ada penyertaan daripada Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, yaitu Allah itu sendiri. Jadi itu tidak sia-sia. Amin. Tidak akan sia-sia, ada penyertaan Roh Kudus. Dan dengan apa? Dan dengan suatu kepastian yang kokoh, yang kuat. Jadi ada kepastian keselamatan di dalam pemberitaan, dalam kalimat-kalimat yang disampaikan sebagai kabar baik. Jadi bukan mudah-mudahan, ya, bukan semoga, jadi bukan kemungkinan, ya, dan bukan bisa iya, bisa tidak, bukan begitu kabar baik itu. Kabar baik itu, kabar sukacita itu adalah bahwa disampaikan ada kepastian keselamatan, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus oleh karena salibnya. Oleh karena salib Kristus Yesus telah membawa, ya, kepada kita kehidupan yang kekal. Oleh karena salib Kristus, disitulah darah Kristus ditumpahkan 2000 tahun yang lalu, tercurah untuk menyucikan kita, menebus kita dari segala dosa kita, dari segala kesalahan kita, dari segala keburukan kita, dari segala masa lalu kita, ditebus oleh darah Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kabar baik yang dinyatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5, dia katakan ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, oleh darah Kristus, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Jadi ada suatu pemberitaan ukuran di dalam kepastian, dan kepastian ini bukan kepastian manusia, ya. Kepastian ini bukan ukuran kepastian dari kemungkinan yang dilakukan oleh manusia, tetapi ini adalah kepastian yang kokoh, yang kuat, yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan, memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ya, ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lagi-lagi dikatakan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, di mana jemaat di Tesalonika ini dalam situasi yang kacau pada saat itu dalam kehidupan masyarakat, ya, di dalam kehidupan sosial mereka, ya, di mana mereka ditindas, mereka dikacaukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mau menerima kabar baik itu, yang menolak kabar sukacita, yang menolak Injil itu. Mereka menjadi iri hati kepada orang-orang Tesalonika ini, dan mereka melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya, yang tidak seharusnya diterima oleh jemaat Tesalonika ini. Ya, mereka menerima ketidakadilan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, dikatakan di situ bahwa mereka ditindas, ya, karena mereka menerima firman Tuhan, menerima keselamatan hidup yang kekal, menerima pemberitaan kasih karunia dari Rasul Paulus dan timnya. Dan jemaat Tesalonika ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka ketika mendengar pemberitaan dari Rasul Paulus, meskipun dalam situasi yang tidak normal, tetap mereka membuka telinga mereka, ya, karena iman timbul dari pendengaran, ya. Mereka tetap menerima berita kasih karunia itu, kabar baik, kabar sukacita itu, ya, dengan senang hati, dengan damai sejahtera, dengan penuh antusias. Mereka membuka lebar-lebar pendengaran mereka, telinga mereka buka, sehingga Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja, ya, meyakinkan mereka
akan kasih karunia Allah, dan mereka akhirnya diselamatkan, dan mereka juga tentu hidup bertekun di dalam kekudusan yang telah mereka terima, di dalam kebenaran yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini dalam situasi yang sulit pun bahwa Injil keselamatan itu, Injil kasih karunia itu harus tetap disampaikan dan jangan ditunda, ya, jangan ditunda-tunda, harus terus disampaikan, harus terus disuarakan Bapak Ibu Saudara. Karena kita lihat di situ dikatakan tadi bahwa jemaat Tesalonika ini telah menjadi penurut-penurut, ya, menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain. Kita lihat di dalam ayat 7, ayat berapa tadi? Ya, ayat 7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, jemaat Tesalonika ini. Sebab ketika mereka percaya kepada Injil keselamatan, ketika mereka percaya menerima kabar baik, kabar sukacita tentang salib Kristus, dikatakan mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang mengerjakan, ya, sukacita dan membuat mereka akhirnya menjadi, ya, generasi yang meneruskan, ya, yang memberitakan akan keselamatan itu secara estafet, ya. Mereka menjadi teladan, menjadi contoh. Mereka tidak mendiamkan, ya, kabar baik yang sudah mereka terima, keselamatan, pengalaman, kebenaran di dalam kasih karunia Allah itu membuktikan bahwa mereka menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang. Bahkan dikatakan di wilayah Makedonia, ya, sebuah provinsi yang luas saat itu, dan juga di Akaya dikatakan karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah pengaruh yang sangat positif, yang sangat luar biasa, ya, dari jemaat Tesalonika ini. Mereka membawa terus berita kabar keselamatan itu, karena mereka tahu bahwa iman timbul dari pendengaran. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengenalan yang benar akan firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang kita sambut Bapak Ibu Saudara, dikatakan, ya, ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, ya, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka akhirnya, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka menceritakan bagaimana pengalaman keselamatan yang mereka terima, ya, Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya dikatakan mereka mengalami perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan mereka, dari manusia lama kepada manusia baru, ya, dan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan mereka menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan mereka bercerita, mereka saling berbagi, mereka sharing, ya, Bapak Ibu Saudara, pengalaman-pengalaman mereka, seperti apa mereka pertama kali, ya, diselamatkan oleh kuasa kasih karunia Allah, bagaimana mereka hidup mereka dirubah oleh Allah melalui
iman mereka kepada Injil kasih karunia Allah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini bahwa ada suatu proses yang berkelanjutan. Amin. Proses yang berkelanjutan. Jadi kita bukan hanya memikirkan hari ini saja, bukan hanya memikirkan di masa-masa di mana kita hidup, ya, tetapi kita memikirkan pemberitaan Injil kasih karunia ini harus terus berlanjut kepada anak-anak dan cucu-cucu kita semuanya, kepada generasi-generasi yang akan datang. Jadi pelayanan itu harus jauh kita berpikir, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Amin. Bukan hanya pada sesaat saja kita berpikir, hanya pada zaman kita saja, tapi kita memikirkan tentang mereka, generasi yang akan datang, bagaimana supaya secara konsisten, ya, mereka juga mendapat pelayanan, mendapat pembinaan, mendapat pelatihan, mendapat didikan, ya, dari setiap generasi kepada generasi yang berikutnya. Amin. Jadi tidak boleh terputus, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga dikatakan Injil keselamatan itu bergema kepada semua orang di berbagai tempat. Harus ada, ya, orang yang bersedia untuk diperlengkapi. Harus ada orang-orang yang bersedia diperlengkapi, dilatih dan dididik untuk bisa bagaimana menyaksikan Injil kasih karunia Allah itu dengan benar, dengan tepat, ya, sesuai dengan program Tuhan dalam kasih karunia saat ini, sesuai dengan rencana Allah, di mana Allah saat ini menawarkan, mengaruniakan kepada semua orang keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, bukan karena hasil usaha, bukan karena hasil pekerjaan, bukan karena kerja keras, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi semata-mata kita dikatakan dibenarkan oleh kasih karunia Allah dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa senangnya dikatakan orang-orang yang membawa kabar baik itu, ya, betapa indahnya, betapa mereka adalah orang-orang yang harus disambut, ya, bukan orang yang harus ditolak, bukan orang yang harus diprotes, ya, bukan orang-orang yang harus didebat, karena mereka membawa keselamatan dalam Kristus Yesus, membawa berita kabar baik, ya, dalam Kristus Yesus, membawa firman kasih karunia yang saat ini berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah, ya, berita yang paling prioritas, yang paling utama, yang dibutuhkan oleh semua manusia saat ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak berita, banyak kabar, banyak segala macam informasi di zaman teknologi ini, zaman teknologi informasi ini. Begitu banyak berita-berita, kabar-kabar, ya Bapak Ibu Saudara, yang viral dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang melebihi kepentingan yang paling prioritas, yang paling vital, yang paling utama, yang paling dasar bagi semua manusia adalah bagaimana mereka mau mendengar, ya, mau mereka menerima dengan baik. Mereka mempertimbangkan akan berita tentang keselamatan berdasarkan kasih karunia Allah saat ini di dalam Kristus Yesus. Ada kepastian keselamatan sekali untuk selama-lamanya karena penebusan oleh darah Kristus yang telah menyucikan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kita sukacita, betapa sukacitanya, gembira sekali hati kita, karena di sini dikatakan Paulus tadi bahwa berita Injil yang kami sampaikan bukan disampaikan dengan kata-kata kepintaran manusia saja, ya, berkata-kata, tetapi ini dikatakan dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Amin. Dalam penyertaan Allah, dalam penyertaan
hikmat sorgawi. Saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus berbicara, kita terus menyampaikan dengan sukarela, dengan sukacita kepada semua orang agar berita keselamatan ini, Injil kasih karunia Allah ini bisa didengar oleh banyak orang. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab tentu berkata, Tuhan berjanji, besarlah upahmu di surga. Seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, dan aku telah mencapai garis akhir. Sekarang bagiku telah tersedia apa? Mahkota kebenaran. Tidak akan pernah sia-sia. Ya, Tuhan sudah menyiapkan bagi pesaksi-pesaksi yang setia, yang terus memberikan dirinya diperlengkapi oleh Tuhan, dan yang selalu rela di dalam situasi-situasi sulit sekalipun, yang tetap membuka mulutnya, dan yang terus berbicara, menjadi narasumber kepada banyak orang tentang berita kasih karunia ini, tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus ini. Dikatakan Tuhan menyediakan mahkota kebenaran yang disediakan bagi setiap orang yang percaya, yang setia, yang konsisten, yang terus berbicara dan terus mau memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan menjadi narasumber bagi banyak orang untuk mendengar Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka itulah kebenaran firman Tuhan yang kita bisa nikmati pada pagi hari ini untuk mempersiapkan diri kita untuk melakukan segala tugas dan pekerjaan kita. Kita percaya Tuhan mengaruniakan kepada kita kesanggupan untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kita dengan penuh damai sejahtera. Terpujilah Bapa di surga, dan diberkatilah kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, dan kami akan terus berbicara, menyampaikan Injil keselamatan, kabar baik, kabar sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi ya. Ya, terima kasih.